Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita diberikan nikmat umur, nikmat sehat dan sempat sehingga malam hari ini dapat melanjutkan kajian kita tentang hadis hukum dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada kesempatan malam hari ini masih dalam bab syarat dan larangan dalam jual beli. Ini bagian yang ke-11 terakhir. InsyaAllah untuk kesempatan yang akan datang kita akan masuk bab tentang khiyar, opsi untuk memilih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, marilah pengajian pada kesempatan malam hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 790 yang berbunyi, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tad'a wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abikun wa an syira'il maghanimi hatta tuqsama wa an syira'is sadaqati hatta tuqbadha wa an darbatil ghaisi. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Daruqutni bi isnadin dha'ifin. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan jual beli anak yang masih berada di dalam perut binatang sebelum dilahirkan. Susu binatang yang masih berada dalam putingnya, seorang budak yang sedang melarikan diri, harta rampasan yang belum dibagi, zakat yang belum diterima, dan hasil seorang penyelam yang belum dibawa ke permukaan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Ad-Daruqutni juga meriwayatkan dengan sanad yang lemah. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Hadis nomor 790 ini mengandung pelajaran bahwa diharamkan menjual barang-barang yang masih belum jelas. Apakah nanti barang-barang itu bisa diserahkan kepada pembeli sesuai dengan akad, sesuai dengan janji dari sang penjual atau tidak? Mengapa? Karena barang ini masih belum diketahui kadarnya, belum diketahui ukurannya, sehingga ini rawan untuk menimbulkan konflik atau perselisihan antara penjual dan pembeli. Kayak nanti si pembeli merasa dia dibohongi dari transaksi tersebut. Nah, di situ tadi disebutkan di dalam hadis 5 macam. Yang pertama, anak binatang ternak yang masih berada dalam perut induknya. Ini berarti binatang induknya ini sedang hamil, lalu kemudian ditawarkan, ya, sapi atau kambing atau unta yang lagi hamil ditawarkan anak, tapi masih dalam kandungan, belum jelas besok ini anak ini lahir hidup atau mati, dan juga belum jelas nanti jenis kelaminnya jantan atau betina. Karena biasanya kemudian binatang itu juga jenis kelamin akan menentukan harga yang berbeda antara binatang jantan dan betina. Kek terus malah kembar, ya, meskipun kemudian sekarang ada USG, tapi kita belum pernah dengar cerita ada sapi di USG, ya. Kalau orang di USG ya sudah biasa, tapi belum pernah dengar ya ada sapi atau kambing atau kerbau yang di USG, ya kandungannya jantan atau betina di dalam, anaknya kambing itu 3 atau 4 atau hanya 2,
ini kita belum pernah dengar. Nah, sehingga kemudian sekali lagi ini nanti rawan menimbulkan konflik ketika kemudian ternyata waktu lahir tadi tidak selamat, anaknya mati, atau kemudian ternyata tadi kembar. Nah, sing jual gelo kan gitu. Wah, ternyata kok loro, ternyata kok dua. Nah, sehingga dalam Islam ada kaidah la dharar wa la dhirar. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi kalau kita menjual, jangan sampai merugikan si pembeli, dan wala dhirar, dan jangan sampai dirugikan. Artinya ketika kita jual kok tadi ternyata kembar, akhirnya kan kita yang jual ini punya binatang ini rugi. Harusnya punya anakan kambing atau anakan sapi dua. Nah, tapi karena sudah terlanjur tadi kita mengikat janji ya menjual, duitnya ditampani, nah ini maka akan rawan daripada perselisihan antara penjual dan pembeli ini tadi ya. Selain kemudian tadi belum jelas apakah nanti bisa diserahkan ya, karena belum jelas nanti lahir hidup atau mati. Yang kedua juga demikian, bahwa air susu yang masih berada pada puting binatang ini, kalau masih berada di puting ya binatang, misalnya sapi atau kambing, ini kita tidak boleh menjual. Pokoknya ini saenee misalnya sekian, itu tidak boleh. Tapi ya kalau ini saya peraskan per liternya sekian, nah itu boleh kan itu, karena sudah jelas nanti ada hitungannya ya, per liternya volumenya sekian. Tapi kalau saenee semene, nah ini tidak jelas gek karena memang mungkin nyun sewu ya, binatang itu, sapi itu bawaannya putingnya gede sehingga dikira isinya banyak, jebule cuma sedikit. Atau ya sebaliknya ya, binatang ini karena mungkin nampak luarnya kecil tapi ternyata setelah diperah banyak. Nah, sehingga kemudian tadi gelo, getun orang yang menjual ini tadi. Sehingga dalam transaksi memang kalau kita menghitung dengan takaran itu paling safe, paling aman. Nah, ini juga menyangkut dengan kurban ya, sebenarnya meskipun kemudian bisa dikir ya, tapi ada yang sekarang orang lebih hati-hati. Sesungguhnya dengan ditimbang meskipun itu tidak menjamin, tapi itu lebih hati-hati daripada demok-demok, karena tidak semua orang yang demok sapi itu ngerti ya ini nanti jadi karkasnya berapa bobotnya setelah disembelih, dikeleti, dicacah, hasilnya berapa, tidak semuanya tahu ya. Sehingga kita melihat trennya sekarang ini sering kemudian dengan model ditimbang, itu sebenarnya lebih adil bagi si penjual maupun bagi si pembeli, asal yang jual tidak nakal ya. Isuk-isuk sadurunge orang pada mau datang diombeni sing wareg atau ya diperlakukan tertentu sehingga ketika ditimbang naik bobotnya. Tidak, asal pokoknya sama-sama jujur, itu sebenarnya akan lebih adil. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga harta rampasan yang masih belum dibagi, ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Nah, ini sesungguhnya ini juga demikian. Jadi misalnya pada masa lalu kaum muslimin perang dengan Persia di zaman Khalifah Umar bin Khattab, lalu menaklukkan Persia, ada harta rampasan perang yang dibawa. Nah, ini orang-orang yang berjihad ikut berperang, ini mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Kalau cara dulu istilahnya pasukan yang jalan kaki itu apa istilahnya? Kalau naik kuda itu kan kavaleri. Kalau senjata berat artileri, infanteri. Ya, infanteri itu dulu jatahnya 1/5. Tapi kalau yang naik kuda kavaleri itu 2/5 ghanimah. Nah, tapi ini belum didom. Tapi dia kemudian misalnya
nanti bagian saya, ya, ini saya jual kepada kamu. Padahal belum jelas dia bagiannya dapatnya apa, ya. Apakah dapatnya misalnya kuda dari pasukan musuh yang dikalahkan, apakah dapatnya senjata-senjata dari pasukan musuh, ya, yang dikalahkan. Ya, kalau dulu di zaman Umar bin Khattab itu ada namanya Suraqah bin Malik. Ini orang yang di zaman Nabi hijrah, dia mendengarkan sayembara dari kafir Quraisy bahwa siapa yang bisa ngoyak dan memberitahu tempat di mana Rasulullah berada, dijanjikan 100 ekor unta. Maka Suraqah bin Malik ini ngejar Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu melakukan perjalanan hijrah. Tapi kemudian ketika kudanya sudah mendekat, maka dia kecungkel dari kudanya. Lalu kemudian ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq udah agak menjauh, dia naiki lagi kudanya, dia kejar lagi. Sudah dekat jungkel sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah berpaling mengatakan kepada Suraqah, ya, bahwa besok, ya, kamu itu akan menangi, ya, akan menangi kaum muslimin menaklukkan Persia. Kamu nanti mendapatkan apa itu namanya, gagang, ya, gagang daripada istana Kisra, istana Persia. Nah, ini sampaikan oleh Nabi seperti itu. Nah, Suraqah bin Malik ini masuk Islam agak akhir dan kemudian betul ikut berjihad, ikut di dalam perang ketika itu melawan Persia, dan ketika itu kemudian berhasil menaklukkan. Maka kemudian ketika harta rampasan perang ini dibagi oleh Umar bin Khattab kemudian mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa ini dulu Nabi sudah bocori kaum muslimin akan menaklukkan Persia. Suraqah bin Malik yang dulu ngejar Rasulullah ketika hijrah ini akan ikut berperang, dan dia akan mendapatkan gagang daripada pintu istana Persia yang ketika itu terbuat dari perak. Nah, sepasang diberikan kepada Suraqah bin Malik. Nah, artinya di masa lalu orang-orang yang berjihad ini mendapatkan bagian dari ghanimah. Begitu juga nanti kaum muslimin fakir miskin yang tidak ikut berjihad, mereka juga ada bagiannya. Kemudian ahlul bait daripada Rasulullah SAW juga ada bagiannya. Nah, ini ketentuan ada di dalam surah Al-Anfal. Jadi ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian kok ada rombongan kaum muslimin menang perang, datang membawa harta rampasan misalnya, kita belum tahu, ya, akan dapat bagian apa, lalu kemudian pokoknya bagianku tarakono gitu aja, aku butuh duit saiki misalnya. Nah, ini tidak boleh karena belum jelas apakah mungkin nanti dia dapat kuda, dapat senjata, atau dapat perhiasan, atau dapat apa, ini kan masih belum jelas. Sehingga tadi kembali lagi kepada kaidah asal, ya, bahwa di dalam muamalah, di dalam transaksi jangan sampai ada pihak yang merugikan dan yang dirugikan. Sehingga di dalam hadis ini Rasul melarang seseorang ini tadi menjual, ya, bagiannya dia dari harta rampasan tapi yang belum dia pegang di tangannya ini tadi. Kemudian yang keempat, ini sedekah atau zakat yang belum diterima bagiannya. Nah, kita sekarang ini kalau zakat asosiasinya untuk beras apa untuk duit, kan gitu. Tapi bayangkan kemudian di wilayah kaum muslimin di sana ada zakat ternak. Ya, kemudian ada orang punya peternakan, dia kemudian entah itu peternakan sapi, maka dalam nisab tertentu sapinya dizakati dengan seekor sapi, atau kambing 40 ekor kambing dizakati dengan seekor kambing. Nah, ini nyuwun sewu, orang mustahik calon penerima dari bagian zakat mal tadi misalnya berupa ternak, tapi masih belum tahu dia, saya terima sapi atau nanti terima kambing atau terima unta,
atau mungkin menerima yang lain. Lalu kemudian dia pokoknya aku butuh duit saiki, ya ki aku bakal nampa zakat mal jolono wae saiki. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau nanti misalnya dia sudah menerima zakat mal dibagikan oleh panitia atau Baitul Mal, lembaga amil zakat yang berwenang membagikan kepada dia jelas kambing, ya jenis kelaminnya, ya, jantan atau betina, umurnya sekian. Lalu karena dia bukan seorang peternak, maka kemudian sudah mendapat bagian dari zakat mal ini, dia boleh untuk menjualnya, ya karena sudah berada di tangan kekuasaan dia. Tapi kalau belum sampai di tangan dia, tidak boleh. Yang kelima, hasil penyelaman di laut yang belum dibawa ke permukaan oleh penyelam. Nah, ini ada penyelam mau masuk, pokoknya apa engko sing aku entuk ning jero, ya ijolono atau bayaran semene. Padahal tidak tahu dapat di dalam itu mutiara atau peti harta karun misalnya, ya atau ya sesuatu yang lain, ya jebule ya omong entuk kerang biasa atau ya hanya entuk ikan lobster misalnya, ya. Ternyata kan masih belum jelas, sehingga tadi harus sudah dibawa ke permukaan, jelas barangnya apa, baru kemudian ini diperjualbelikan, ya atau ini ditransaksikan. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi Islam sangat menjaga bahwa di dalam jual beli itu prinsipnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemarin hadis yang lalu disampaikan, kalau ada yang menjual buah anggur kepada orang yang diketahui sukaannya ini menginapkan anggur untuk dibuat minuman yang memabukkan, maka si penjual ini juga mendapatkan dosanya. Maka dia kalau di dalam hadis kemarin berarti sudah inden tempat untuk berada di neraka nantinya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita perlu perhatikan dalam transaksi meskipun berdagang ini, bahwa asas daripada kita berdagang adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, memenuhi kebutuhan orang lain tetapi tidak terjerumus kepada kerjasama yang menuju kepada maksiat atau kemungkaran. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya nomor 791. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samaka fil ma'i fa innahu qararun. Rawahu Ahmad wa asyara ila anna sawaba waqfuhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membeli ikan yang masih dalam air karena itu tidak jelas. Hadis riwayat Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa hadis ini mauquf. Ya, hadis nomor 791 ini membuat pelajaran bahwa diharamkan menjual ikan lepas yang masih berada di dalam air. Namun apabila ikan itu dipelihara di kelamba atau di kolam sehingga bisa ditaksir jumlahnya, maka si pembeli boleh melakukan khiyar atau opsi untuk memilih apakah nanti dia melanjutkan jual beli itu atau membatalkannya. Tapi misalnya kalau kita ke waduk yang luas atau ada orang punya kolam yang luas, lalu kemudian dia mengatakan, ya ini saya jual ikan yang ada di sini seadanya, kabeh dengan harga sekian. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau sudah ada misalnya disekat, dibatasi sehingga bisa ya dikira-kira ini berapa. Ya kalau kita punya misalnya pelihara lele di tong atau kolam yang ukurannya misalnya 3 kali 4 meter, ya dilihat cemplungi pakan sedikit sehingga kelihatan geraknya, oh ini kira-kira sekian.
Tapi sekali lagi yang paling adil itu adalah ini saya beli ya dengan bukan ikan sekolam, tapi ini nanti saya angkat semua, ditimbang per kilonya sekian, saya bayar. Ini yang paling fair, yang paling adil ya, karena jelas ya kek yon sewu, karena orang melihara lele itu kadang-kadang ketok gede jebule gur ndase tok, awake cilik ya, ketika dipakani hanya kelihatan kepalanya ya, nyundul-nyundul untuk nyaplok makanan, tapi setelah dientas ternyata badannya kurus. Nah, itu ada ya, oleh karena itu memang yang paling adil ya, ketika kita nebas tetap tadi ada ditimbang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian hadis nomor 792, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tut'ama wa la yuba'a sufun ala dhahri wa la labanun fi dhar'in. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Daruqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasili li Ikrimah wa huwa rajih. Wa akhrajahu aidan mawqufan ala Ibnu Abbas bi isnadin qawiyyin wa rajjahahu al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu domba yang masih melekat di punggung binatang hidup, dan susu yang masih berada di dalam puting. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Ad-Daruqutni. Abu Dawud meriwayatkan dalam bab hadis-hadis mursal dari Ikrimah. Nah, Ikrimah ini adalah salah seorang sahabat putra daripada Abu Jahal. Nah, jadi ayahnya didengkot kafir Quraisy ya, tetapi putranya masuk Islam dan termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi itu ya jaga perasaan Ikrimah, karena ini juga termasuk sahabat yang akhlaknya baik. Maka ketika Ikrimah mau berikrar masuk Islam, Nabi sudah tahu bahwa Ikrimah ini minat untuk bersyahadat masuk Islam. Nabi meling pada sahabatnya, pokoknya sejak sekarang kalian jangan sekali-kali membicarakan kejelekan Abu Jahal di depan Ikrimah. Ini dalam rangka menjaga perasaan putranya yang masuk Islam ini tadi, Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, inilah akhlak ya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat, meskipun ya Ikrimah ini ayahnya pentolan, kedengkot daripada musuh Rasulullah ya, tapi Rasul menjaga perasaan si Ikrimah ini agar para sahabat yang lain tidak membicarakan ya kejahatan atau keburukan daripada Abu Jahal secara terang-terangan, apalagi di hadapan putranya ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ya, istilahnya untuk meskipun ada orang lain itu buruk ya, tapi ya kita tidak membongkar ya, kita tidak ngubal-ngubal daripada hal-hal yang buruk daripada orang lain, meskipun kita mengetahuinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, hadis nomor 792 ini mengandung pelajaran pertama, dilarang menjual buah-buahan mentah hingga diketahui layak untuk dikonsumsi. Karena ada beberapa jenis buah yang kalau itu dipetik masih mentah, itu tidak bisa matang. Jadi meskipun sudah diimbu, sudah dikasih obat supaya cepat matang ya, diperam, tapi ada buah tertentu ya dikarbit ya, atau dengan obat yang lain, ada buah-buahan tertentu yang tidak bisa matang meskipun sudah diperam seperti ini. Nah, sehingga akhirnya nanti tidak termakan, mubazir, terbuang. Nah, ini jadi latar belakang larangan Nabi ini tadi, jangan sampai
Ya, buah ini tanaman ditumbuhkan oleh Allah, dirawat, lalu kemudian dipetik sebelum dia layak dikonsumsi, akhirnya kemudian menjadi sia-sia, ya, tidak bermanfaat, akhirnya dibuang karena tidak bisa dimakan. Kecuali kemudian kalau karena keumuman masyarakat di tempat tersebut, memang buah-buah tersebut ada yang dimanfaatkan dalam kondisi belum matang. Seperti apa? Nangka, ya, masih muda, wujud gori, ya, dipetik untuk dibuat sayur gudeg, ya. Terus kates, ya, masih muda, dipetik, ya, kates masih muda. Kalau terlalu muda dipetik, diperem tidak bisa matang, tapi bisa disayur, ya, jadi sambal goreng kates. Nah, ini artinya bisa untuk disayur, ya. Atau memang buah yang dipetik dengan tujuan dikonsumsi, ya, karena enak, segar kalau dia masih belum matang. Mangga muda dirujak, dilotis, ya. Nah, ini nanas yang masih muda misalnya dirujak, dilotis, ya, itu enak misalnya. Nah, ini boleh, ya. Tapi kalau tadi sudah diketahui misalnya rambutan masih hijau, dipetik, ya tidak akan bisa matang, akhirnya nggak termakan, sia-sia. Nah, ini kita dilarang, ya. Itu dilarang untuk menjualnya karena tidak bisa dikonsumsi sehingga merugikan. Termasuk sebenarnya kita dilarang untuk memetiknya kalau itu tidak bisa dikonsumsi. Tapi kalau memang dalam keadaan muda tadi bisa dikonsumsi, monggo, ya, jemaah yang dirahmati Allah. Juga yang kedua, dilarang menjual bulu yang masih berada di tubuh binatang karena masih belum diketahui berapa volumenya. Ada kambing atau domba gemuk, bulunya banyak, lalu pokoknya ini domba ini bulunya, ya, jadi bukan kulitnya, bulunya nanti tak cukur, tak beli. Ya, ini pokoknya tak beli misalnya 20.000 ini bulunya. Barang dicukur ternyata dapatnya sedikit, ya, atau malah justru dapatnya sangat banyak misalnya. Sehingga kemudian apa tadi, secara volume misalnya timbangan, loh ini nanti bisa merugikan yang beli atau bisa juga merugikan yang jual. Maka yang paling fair sekali lagi ini adalah dengan ditakar atau ditimbang, ya, bahwa ini nanti domba ini saya cukur, ini per gramnya atau per onsnya ini harganya sekian. Maka setelah selesai dicukur, dikumpulkan bulunya, lalu ditimbang, baru kemudian jelas berapa yang harus dibayarkan, sehingga tidak ada perselisihan, karena perselisihan itu membuka pintu permusuhan. Kalau sudah ada ganjelan, sudah berselisih, merasa kok dirugikan, besok ini wes pokoknya emoh kalau dengan orang itu. Nah, ini kan akhirnya kan membuat gap, membuat kesenjangan, menjauhkan satu orang dengan yang lainnya. Islam mengajak kita menjadi orang yang rukun, sehingga di dalam kita bermuamalah, dalam kita bertransaksi, jangan sampai terjadi ada yang merugikan dan ada yang dirugikan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ketiga adalah dilarang menjual susu yang masih berada dalam puting binatang, kecuali jika dengan perjanjian nanti dibayar berdasarkan jumlah liter yang bisa diperah dari binatang tersebut. Jadi ada sapi atau kambing, ya, kita di sini nggak gitu umum, ya. Tapi kalau di Timur Tengah itu orang umum. Kalau di Mesir itu orang biasa, peternak kambing itu kadang-kadang giring kambingnya masuk kota 10 gitu. Nah, ini nawarkan siapa yang mau susu kambing segar. Nah, kita bawa gelas atau bawa rengkot. Ya, ini pokoknya dipenuhi atau adanya berapa nanti berapa harganya, dan seperti itu. Ini biasa dan
Kalau orang sana minum nanti begitu diperes tidak dimasak, langsung diminum itu saja. Ya padahal kadang-kadang penggembalanya ini ya bar nyekel bar nyekel tongkat ya, bar nyekel mungkin habis megang apa gitu ya. Ya tapi ya begitu yang kami alami ketika dulu berada di Mesir ya. Kalau di kita ini biasanya relatif ya lebih, orang-orang Indonesia ini relatif lebih hati-hati ya dalam higienis ya bab konsumsi ya, makanan atau minuman. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir nomor 793, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamini wal malaqihi, rawahul Bazzar wa fi isnadihi dhafun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak binatang yang ada dalam kandungan dan mani ternak jantan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Hadis ini mengandung pelajaran dua hal. Pertama, menjual anak binatang yang berada dalam kandungan ini diharamkan. Ya, sama dengan hadis di atas tadi, karena masih belum jelas nanti lahir dengan selamat atau tidak, nanti jenisnya jantan atau betina, nanti jumlahnya berapa, itu karena masih belum jelas. Yang kedua, juga dilarang menjual mani ternak jantan. Ini kalau punya sapi, kambing, sekarang produk tren kucing, nah kucing pejantan, lalu dikon ngawini ya, binatang atau kucing betina, kambing betina atau sapi betina, nah ini lalu kita minta bayaran. Ini kalau secara fikih atau dari nas hadis ini dilarang karena belum tentu ya dari tadi dia ngawini itu kemudian betinanya hamil bunting ya, kalau ajaran syar'i itu ya ini tadi prinsipnya apa? Ta'awanu, kerjasama. Ketika ngawinkan maka kemudian nanti hasilnya kalau misalnya itu betinanya jadi bunting isi hamil, maka kemudian setelah lahir apakah itu dijual, hasilnya dibagi dengan perjanjian atau kemudian lahir berapa ekor, kemudian yang punya binatang jantan misalnya bagiannya sak protelon, yang punya binatang betina bagiannya rong pertelon umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan ketika kemudian ini binatang ini dipinjamkan atau dikawinkan lalu langsung minta bayaran dari situ. Namun demikian kemudian ada perkembangan zaman dengan inseminasi buatan sekarang ini di mana untuk ternak sapi ya supaya tidak repot-repot geret sapi jantan ke tempat sapi betina ya, dan nyocokkan momentum waktunya kapan sapi betinanya ini birahi, jantannya birahi. Ini kadang juga butuh waktu. Maka kemudian sekarang kan ada inseminasi buatan ya dengan disuntik itu tadi. Nah, itu kemudian di mana ada biaya? Nah, ini ada biaya bukan karena biaya maninya, ya, tapi ini biaya pengambilan, penyimpanan, pemrosesan mungkin ya, termasuk mungkin untuk menjaga ya, karena ada selama perjalanan ke tempat yang betina, mantri ternak ini tadi harus membawa alat khusus. Ya, ini ada operasional yang harus dikeluarkan. Ini kalau di dalam fatwa ulama ini diperbolehkan. Ya, jadi kalau ada membayar itu bukan berarti membeli sperma dari sapi jantan ya supaya betinanya bisa hamil ini tadi, tetapi karena ini untuk mengganti proses-proses piranti-piranti
yang dikeluarkan dalam rangka untuk mulai dari pengambilan, mungkin juga menjaga kualitas sperma ini tadi, ya, kemudian juga penyimpanan, pengiriman dan sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran penting yang kita dapatkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita dalam muamalah, dalam transaksi itu yang pertama jangan ada yang merugikan dan jangan ada yang dirugikan. Dan yang kedua prinsipnya adalah kita ta'awun, saling kerja sama satu dengan yang lain, sehingga harus dijaga tidak hanya sebatas ketika transaksi itu terjadi, tapi juga agar hubungan jangka panjang, keakraban, kerukunan, persahabatan ini bisa terjalin, tidak kemudian terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.